Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di kelas online fisika. Kali ini kita akan membahas tentang usaha, energi, dan daya. Materi ini sudah pernah kita dapatkan di MTS atau di SMP. Ya. Di sini kita akan coba membahasnya secara lebih detail lagi. Pertama adalah usaha. Usaha atau kerja itu didefinisikan sebagai hasil kali antara gaya dengan perpindahan. Nah, berdasarkan arah gaya yang bekerja pada suatu benda, kita mengenal ada dua jenis usaha, yaitu usaha positif, jika arah perpindahannya searah dengan arah gaya. Yang kedua adalah usaha negatif, jika arah perpindahan berlawanan dengan arah gaya yang kita berikan. Usaha juga kadang didefinisikan sebagai proses perubahan energi, yaitu proses perubahan energi dari satu bentuk energi ke bentuk energi yang lain. Jadi bisa kita simpulkan ketika ada gaya dan ada perpindahan, maka di situ pasti ada usaha. Demikian juga ketika ada proses perubahan energi dari satu bentuk energi ke energi lain, maka di situ juga bisa dipastikan ada usaha. Nah, pelaku usaha disebut dengan mesin, atau untuk bisa melakukan usaha atau kerja kita membutuhkan mesin. Hubungan antara usaha dengan gaya dan perpindahan dinyatakan oleh W sama dengan F kali S. Ini jika arah gaya dan arah perpindahannya adalah sejajar. Namun jika arah gayanya membentuk sudut tertentu terhadap perpindahan, maka kita bisa menuliskan W sama dengan F kali S cos θ. Contoh sederhana yang bisa kita lihat adalah sama seperti contoh-contoh yang dulu sudah pernah kita ketahui. Contohnya adalah ada sebuah balok bermassa 10 kg terletak di atas lantai datar licin, ditarik dengan gaya 10 Newton dengan arah sejajar lantai sehingga berpindah sejauh 10 meter. Hitung usaha yang diterima oleh balok. Nah, di sini kita bisa menghitung dengan mudah bahwa besarnya usaha adalah sama dengan F kali S, yaitu gayanya sebesar 10 Newton dikalikan perpindahan 10 meter, maka besar usaha yang dilakukan adalah 100 Joule. Usaha ini kadang dinyatakan dalam berbagai pertanyaan. Yang pertama adalah berapa besar usaha yang dilakukan oleh gaya, atau bisa juga ditanyakan berapa besar usaha yang diterima balok. Nah, kedua pernyataan itu adalah sebenarnya pernyataan yang sama saja. Contoh yang kedua adalah jika ada lebih dari satu gaya yang bekerja pada sebuah benda. Di sini ada sebuah balok bermassa 10 kg terletak di atas lantai datar kasa dengan gesekan sebesar 5 Newton. Ditarik dengan gaya 10 Newton dengan arah sejajar lantai sehingga berpindah sejauh 10 meter. Hitung usaha yang diterima balok. Pertama yang kita lakukan adalah melakukan perhitungan analisa gaya dulu. Kita total gaya yang bekerja pada balok tersebut, ada dua gaya, yaitu gaya F kanan sebesar 10 Newton dan gaya gesek ke kiri sebesar 5 Newton. Maka total gayanya adalah sama dengan 10 dikurangi dengan 5. Nah, baru kita masukkan ke dalam persamaan usahanya, yaitu W sama dengan total gaya dikalikan dengan perpindahan, yaitu sama saja dengan 10 dikurangi 5 dikalikan dengan 10, maka hasilnya sama dengan 10 Joule. Jadi usaha yang diterima balok adalah sebesar 50 Joule, terdiri dari dua usaha yang bekerja di dalam balok tersebut, yaitu ada usaha positif yang mengarah ke kanan oleh gaya tarik F sebesar 100 Joule, dan gaya usaha negatif yang dikerjakan oleh gaya gesek yang mengarah ke kiri sebesar 50 Joule. Sehingga total gaya yang bekerja pada balok tersebut adalah 100 dikurangi 50 sama dengan 50 Joule. Berikutnya adalah energi. Energi didefinisikan sebagai kemampuan atau potensi untuk melakukan usaha atau kerja. Di dalam mekanika kita mengenal ada dua macam energi yang sering diamati atau sering disebut-sebut, yaitu energi potensial dan energi kinetik. Energi potensial adalah energi yang dimiliki benda karena kedudukannya atau karena letaknya. Sedangkan energi kinetik adalah energi yang dimiliki benda karena geraknya.
Jadi kita bisa simpulkan setiap benda yang mempunyai kedudukan tertentu atau mempunyai kedudukan atau letak tertentu terhadap sesuatu, bisa medan gravitasi, bisa medan magnet, bisa medan listrik, maka di situ dia akan mempunyai energi potensial. Yang kedua adalah ketika benda itu bergerak mempunyai kecepatan, maka benda itu pasti akan mempunyai energi kinetik. Nah, gabungan dari kedua energi ini, yaitu energi potensial dan energi kinetik, kita kenal sebagai energi mekanik. Berikutnya adalah kita akan coba menganalisis atau melihat hubungan antara usaha dengan energi potensial. Perhatikan gambar di samping. Gambar tersebut adalah merupakan gambar balok yang berada pada ketinggian tertentu. Jadi mula-mula balok berada pada ketinggian H1, kemudian jatuh bebas atau kita lepas sehingga turun jatuh bebas hingga mencapai ketinggian H2. Kita bisa lihat pada saat balok berada pada ketinggian H1, maka besarnya energi potensialnya adalah sama dengan mgh1, sedangkan pada saat dia berada di ketinggian H2, maka besar energi potensialnya adalah sama dengan mgh2. Pada saat itu balok mengalami perpindahan sejauh S. Kita bisa lihat dari gambar bahwa besar nilai S atau panjang S itu tidak lain adalah sama dengan H1 min H2. Sehingga kita bisa menuliskannya usaha yang dilakukan oleh gaya gravitasi atau usaha yang diterima oleh balok adalah sama dengan W sama dengan W gaya berat dikalikan dengan S perpindahan. Atau bisa kita tuliskan W sama dengan mg dikali dengan H1 min H2, di mana mg sendiri adalah sama dengan besar gaya gravitasi balok. Atau kalau kita uraikan, maka kita dapatkan W usaha sama dengan mgh1 min mgh2. Jadi W sendiri atau usaha sendiri tidak lain adalah sama dengan energi potensial di posisi H1 dikurangi dengan energi potensial di posisi H2. Atau kata lainnya adalah besar usaha adalah sama dengan besar perubahan energi potensial itu sendiri. Berikutnya adalah hubungan antara usaha dan energi kinetik benda. Perhatikan kembali di sini gambar balok yang bergerak dari kiri ke kanan pada bidang datar dan licin akibat gaya sebesar F. Pada posisi kiri, balok mempunyai kecepatan V1. Maka energi kinetiknya adalah sama dengan setengah mv1 kuadrat. Setelah menempuh jarak sebesar S, tentu saja balok akan mempunyai kecepatan yang lebih tinggi karena ada gaya yang bekerja di situ. Maka pada posisi kedua, posisi kanan, kecepatan balok menjadi V2 sehingga besar energi kinetiknya adalah sama dengan setengah mv2 kuadrat. Nah, besar usaha yang dilakukan oleh gaya terhadap balok adalah sama dengan V sama dengan F kali S, di mana S bisa kita hitung dengan menggunakan persamaan VLBB yang dulu sudah pernah kita pelajari. Dulu kita punya persamaan VLBB yaitu VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AS. Nah, di sini S bisa kita definisikan. Jadi S sama dengan V2 kuadrat min V1 kuadrat per 2A. Sehingga ketika kita substitusikan atau kita masukkan ke dalam persamaan usaha, kita dapatkan bahwa W sama dengan F dikali S atau W sama dengan F-nya sendiri adalah sama dengan M kali A, dikalikan dengan S, S-nya adalah V2 kuadrat min V1 kuadrat per 2A. Ketika kita lakukan penyederhanaan, maka akan kita dapatkan bahwa W sama dengan setengah MV1 kuadrat dikurangi dengan setengah MV2 kuadrat. Kebalik ya. Jadi W sama dengan setengah MV2 kuadrat dikurangi setengah MV1 kuadrat. Sehingga W sama dengan
energi kinetik akhir dikurangi dengan energi kinetik mula-mula. Atau bisa juga dikatakan bahwa usaha yang dilakukan adalah sama dengan besar perubahan energi kinetik yang terjadi. Berikutnya adalah energi mekanik. Seperti kita ketahui bahwa energi mekanik itu adalah merupakan gabungan antara energi potensial dan energi kinetik yang dimiliki suatu benda. Jadi suatu benda yang bergerak pada ketinggian tertentu, maka dia mempunyai energi mekanik yang besarnya adalah sama dengan EP plus EK. Untuk lebih jelasnya, pembahasan tentang hukum kekekalan energi mekanik. Jadi hukum kekekalan energi mekanik berbunyi bahwa jika tidak ada gaya luar yang bekerja, maka besar energi mekanik yang dimiliki suatu benda akan selalu tetap atau konstan. Kita perhatikan sebuah balok yang sedang jatuh bebas. Jadi mula-mula balok berada pada ketinggian H0. Pada saat itu balok diam karena gerak jatuh bebas adalah gerak yang kecepatan mula-mulanya sama dengan 0. Kemudian balok berada di posisi H1. Pada saat balok berada di posisi H1, maka balok mempunyai kecepatan V1 dan tingginya menjadi H1. Dan terakhir, ketika balok sudah mencapai permukaan tanah, maka kecepatannya menjadi V2 dan ketinggiannya menjadi 0. Sehingga kita bisa melakukan perhitungan energi pada tiap posisi di atas. Energi mekaniknya tentu saja. Yang pertama adalah pada kedudukan mula-mula atau H0, maka energi mekaniknya adalah sama dengan mg H0 plus setengah mv0 kuadrat. Karena V0-nya adalah 0, maka kita dapatkan bahwa energi mekanik di titik mula-mula atau pada tinggi mula-mula adalah sama dengan mg H0. Pada saat balok berada di posisi H1, maka energi mekaniknya adalah sama dengan EP plus EK, di mana tadi ketinggiannya sama dengan H1 dan kecepatannya adalah V1, maka energi mekaniknya adalah mgH1 plus setengah mv1 kuadrat. Terakhir, pada kedudukan di permukaan tanah, maka energi mekaniknya adalah sama dengan mgH2 plus setengah mv kuadrat. Kita tahu ketinggiannya sekarang adalah 0, maka energi mekanik sama dengan setengah mv2 kuadrat. Jadi bisa kita simpulkan energi mekanik di masing-masing kedudukan adalah pada kedudukan H0, energi mekaniknya sama dengan mgH0. Kita bisa simpulkan bahwa di posisi ini energi potensial adalah maksimum. Kemudian di H1 energi mekaniknya sama dengan mgH1 plus setengah mv1 kuadrat. Dan terakhir di permukaan tanah energi mekaniknya adalah sama dengan setengah mv2 kuadrat. Atau di sini energi kinetiknya mencapai maksimum. Jadi bisa kita simpulkan tentang energi mekanik ini bahwa semakin tinggi atau semakin mendekati kedudukan mula-mula, maka energi potensial semakin besar, dan semakin turun atau semakin mendekati permukaan tanah, maka energi kinetik yang semakin besar. Berikutnya adalah daya. Daya adalah besar usaha yang dilakukan atau besar energi yang dirubah tiap satuan waktu. Daya biasanya mempunyai konotasi yang erat dengan kinerja sebuah mesin. Persamaan daya biasanya dituliskan dengan P sama dengan W per T atau P sama dengan delta E per T. Satuan daya biasanya dinyatakan dalam watt. Baik, sekarang ke uji pemahaman konsep yang pertama. Ada dua buah lampu mempunyai efisiensi yang sama dengan daya berbeda. Lampu pertama berdaya 5 watt dan lampu kedua berdaya 50 watt. Jika kedua lampu tersebut digunakan untuk mengubah 200 Joule energi listrik menjadi energi cahaya, pertanyaannya adalah lampu manakah yang melakukan usaha lebih besar? Jelaskan jawaban Anda. Yang kedua, dalam sebuah pabrik untuk mendukung produksinya diperlukan sumber energi.
atau energi, dan juga mesin-mesin yang handal. Nah, sekarang agar produksi bisa maksimal, maka manakah yang harus diutamakan? Cadangan energi yang besarkah atau mesin dengan daya yang besar? Jelaskan jawaban Anda.